ya, bidang lingkungan, komputer, elektromaterial mesin ini mungkin sudah disampaikan sama Pak Zul Fikar. Dan perekayasa itu bekerja biasanya di laboratorium atau lahan industri dan sebagian bisa di lahan terbuka atau di pabrik atau di minyak gas. Ini sudah disampaikan juga sama Pak Zul ya. Halo, sudah belum? Nah, Sudah ya. Jadi rekayasa itu tidak hanya dia bekerja di industri, tapi dia juga bisa bekerja di laboratorium, di ruang terbuka, di ruang eksplorasi tebas pantai, lepas pantai, atau produksi minyak dan gas. Ya, sesuai bidangnya, apakah dia merekayasa di bidang komputer, ya pasti dia di tempat di laboratorium komputer. Kalau di lingkungan dia pastinya di luar ya, di lahan terbuka, lahan sampling dan lain-lain. Coba kamu lihat pernyataan ini. Apakah yang dilakukan oleh perekayasa engineer? Engineer itu dapat diklasifikasikan dalam berbagai tipe. Ya, tadi sudah ya, di bagian consulting, design, development. Dan berbagai teknik ya yang dilakukan ya, areanya. Dan engineer itu work in industry and government di laboratorium dan manufacturing. Dan selalu engineers itu, perekayasa itu bekerja secara tim. Jadi secara tim itu berarti kan dia tidak sendiri. Jadi sometimes the team has only 2 or 3 engineers, but in the large company, engineering teams have 100 people working dalam satu project. Makanya kalian diberikan project kelompok karena melakukan rekayasa itu realnya tidak bisa sendiri, harus tim. Makanya kalau yang sendiri-sendiri sekarang, abstrak yang kalian buat dan kalian presentasikan, itu memberikan ide, gagasan kalian membuat apa dan bisa nggak apa namanya, dirancang untuk bisa digabungkan ke dalam tim nantinya, ya. Karena pasti di dalam tim itu ada pembagian tugas, merencanakan, mendesain, dan sampai dia menguji dari peran yang ada gitu ya. Karena dia bertanggung jawab terhadap komunikasi. Ini komunikasi itu sangat penting di dalam engineer. Tadi kan saya bilang bahwa bagian dari engineer kalau nggak ada sains itu pasti nggak, engineer tidak bisa merekayasa sesuatu kan sebelum kebenarannya itu dapat dibuktikan. Ya, jadi harus bekerja secara tim. Jadi nanti kalian membuat yang berkelompok itu proyeknya itu sudah sampai eh, apa namanya, detail ya, planningnya bagaimana, desainnya bagaimana, pengujiannya apakah dari berbagai bidang atau bidang yang terkait itu sudah ada. Kalau yang kalian nanti presentasikan secara individu itu hanya rancangan saja. Ini tidak harus sudah jadi ya. Tapi kalau mau yang sudah jadi ya berarti yang kalian melaporkan rekayasa orang gitu ya. Tapi kalau rekayasa kalian sendiri dan itu bentuknya rancangan, nah itu berkelompok kan lebih apa ya, lebih bisa real ya kalau daripada sendiri karena dia memang harus kerja dalam tim. Dan perekayasa juga mampu mendesain proses ya atau peralatan yang dibutuhkan dalam produk. Kadang ada penemuan dalam teknologi ya. Engineers ini harus bekerja sangat teliti sebelum dia mencoba mengantisipasi apakah yang dia lakukan salah gitu ya, dan meyakini bahwa produknya perform safely dan efektif. Tadi kemarin kan sudah disampaikan ya, bagaimana kita bisa memberikan eh, pemahaman bahwa produk kita itu aman dan efektif
dari produk yang sebelumnya ya, dari hasil teknologi yang sebelumnya. Jangan pingin teknologinya tinggi, tidak bisa dibuktikan, tapi tidak sesuai pasar dan tidak aman buat orang gitu ya, kebutuhannya dan tidak efektif. Itu juga yang kita akan nilai ya, kalau dari segi pengantar perancangan desain ini, apakah produk itu perform safely dan juga efektif. Nah, itu juga kalian bisa harus jelaskan saat nanti di kelompok ya. Saat kalian mau merancang prosesnya, apakah ini safely atau efektif untuk mengganti hasil teknologi yang sebelumnya. Jadi ada 8 proses desain teknologi yang perlu kalian pahami ya, karena menyatukan bekerja secara tim, menyatukan gagasan dan membagi tugas itu tidak mudah untuk menyatukan persepsi dan komunikasinya biar lancar ya. Jadi kalian harus dengan kelompoknya, anggota kelompoknya itu tahu dulu bagaimana mengidentifikasi masalah. Jadi menyatakan dalam semua pertanyaan, bagaimana ya merancang ini bisa jadi lebih cepat, that will effective kah, atau that will advantage kah, atau lebih safely kah, terserah. Yang jelas di situ ada pertanyaan dari suatu masalah agar bisa lebih tujuannya lebih efektif ya, lebih lebih memecahkan solusi yang lebih banyak. Memberi memecahkan masalah lebih banyak. Kemudian menentukan persyaratan desain, kriterianya. Ya, kriterianya apa? Jadi misalnya, teman-teman apa yang mau desain nih? Desain satu. Kalau udah dapat satu, kriterianya apa nih yang kita mau list sebagai persyaratan yang harus uh, melengkapi dalam desain tersebut. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya membuat baju astronot ya, without must be ruang must be accessible to astronaut without the need for leaving the spacecraft. Nah ini harus dilihat persyaratannya apa saja yang chambernya yang bisa tidak perlu dia harus meninggalkan spacecraftnya areanya gitu ya seorang astronot itu. Oh mungkin bisa pakai IoT, Internet of Thinking gitu ya. Ada internet gitu Pak misalnya. Atau menggunakan sensor seperti itulah. Jadi persyaratannya untuk sebelum mendesain itu kalian harus tahu ada apa-apanya. Nah, yang paling lama itu biasanya step 3. Step 3 itu biasanya yang paling lama karena harus digali lebih dalam persyaratan desainnya. Possible nggak gitu ya? Membuat sketsa idenya sendiri. Nah, ini kan sekarang apa di hari Kamis nanti kalian mensketsa idenya sendiri sebagai cara memecahkan masalah. Tapi kalau udah bergabung secara tim, nah ini step 3 ini akan lebih banyak ya brainstormingnya. Brainstorm possible solution. Jadi solusinya mungkin nggak dilakukan. Bisa bentuknya blok diagram berupa label dan anak panah untuk identifikasi mekanisme kerjanya. Jadi bisa aja gambar-gambarnya yang dibuat harus jelas dan singkat. Ya, kemarin kan saya sudah pernah sampaikan ada scientific diagramnya kayak gini, scientific prosesnya. Nah ini bisa lebih runut lagi, kayak flowchart seperti itu ya, lebih detail lagi bentuknya seperti apa. Kemudian dia mengidentifikasi mekanisme kerjanya bagaimana. Kalian kan kalau di praktikum kan sering buat diagram alir ya. Nah itu sebenarnya kalian dibiasakan sebenarnya untuk bisa merancang sendiri dengan gagasan yang mungkin ada panduannya, kalian buat sepaham kalian. Bagaimana kalian bisa memahami prosedur itu dengan jelas, memetakan prosedur itu dengan jelas. Ya, terkadang di industri itu kalau kalian jadi kerja di research and development, kalian disuruh membuat metode metode penelitian atau metode percobaan itu dengan flowchart yang dipahami. Makanya gambar diagram alir itu dari sejak kimia dasar sampai nanti tingkat akhir atau bahkan nanti sejak kalian kerja di industri itu dipakai. Karena itu bisa melihat mengidentifikasi mekanisme kerjanya. Ya kalau kalian tidak bisa membahasakan yang tertulis
Kan modul kan biasanya per paragraf ya, tertulis menjadi suatu rancangan urutan yang kalian akan lakukan, itu juga kalian akan bingung sendiri. Karena kalau di SMA biasanya kalian pakai LKS ya. Kalau praktikum kan, rancang percobaan. Terus kalian tulis lagi, bentuknya paragraf lagi kan. Tapi tidak tahu habis ini ditambahin apa, habis ini tambahin apa. Nah, kalau kalian merancangnya sendiri, membuat diagram alir seunik kalian, maksudnya sepemahaman kalian gitu ya. Terkadang kan diagram alir tuh buat Layer sendiri digambar gitu ya. Kemudian ditambahin apa, nggak apa-apa. Yang penting kalian memahami itu nanti ditambahkan. Misalnya mau menambahkan 10 gram. Biasanya kan kalau di prosedur itu menambahkan 10 gram eh, logam X gitu ya. Nah, 10 gramnya ditambahkan dulu. Atau setelah ada dikocok terlebih dahulu atau di apa dulu baru ditambahkan. Nah, ditambahkannya pakai spatula atau pakai tangan atau pakai sendok atau pakai gimana? Sendok teh beda kan? Ya, kadang ada yang dibilang tambahkan secukupnya, tambahkan tetes demi tetes. Pakai apa tetes demi tetes itu? Pipet tetes. Sekarang kalian kalau di praktikum kimia itu kan ada eh, satu tetes itu, 1 mili itu berapa tetes? Udah pasti belajar. Kalau udah pernah nanya belum? 5. 5, bukan 20 tetes 1 mili. Jadi atau 10 tetes. Jadi ada yang sudah karena terbiasa dan di asisten juga sering mengajarkan, udah kalau kualitatif kan tinggal tambahkan tetes demi tetes mah 1 mili aja cukup. Terkadang kan di modul tuh kalian kalau kualitatif harus tambahkan 5 mili gitu ya. Padahal tambah 1 mili aja udah berubah. Nah, jadi kalau hal-hal yang hanya melihat reaksi-reaksi kimia seharusnya tidak harus kuantitatif. Ya. Nah, itu yang kalian bisa bedakan pemahaman sendiri dibandingkan dengan membaca paragraf yang tidak tahu ini tetes demi tetesnya berapa tetes, sampai kapan, kemudian penambahannya pakai apa, spatula. Nah, kalau kalian menggambar sendiri dengan diagram alir dan mengidentifikasi mekanisme kerjanya, kalian lebih kebayang gitu. Nah, di sini step 3 itu biasanya banyak banyak ide lah, possible solution-nya. Habis itu digenerasi. Nah, ini dikembangkan 2 atau 3 ide. Dari ide-ide yang banyak, possibility solution-nya banyak, dikembangkan 2 atau 3 ide lebih teliti. Dibuat desain berupa gambar-gambar baru yang memproyeksikan yang kalian ingin buat, tampilan semua aspek yang diberikan. Nanti kalau ada celah-celahnya baru dieksplor lagi possibility-nya. Apakah bisa dikembangkan? Ya, di step 5. Harus dibagi dan didiskusikan di antara anggota tim. Harus dicatat pro dan kontra dari setiap ide desain langsung di atas kertas di samping gambar. Jadi tentunya pasti ada pro dan kontra saat kalian mau diskusikan idenya ini pakai ini. Kalau ini bagaimana dong? Pasti ada. Nah, cuman bagaimana meminimalisir itu aja sih. Nggak harus semuanya 100% nggak ada kontraknya ya nggak mungkin. Kalau nggak ada kontranya ya rekayasa ini nggak akan berlanjut terus gitu ya untuk mengantisipasi kontra yang ada. Semua produk pasti ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Semua rancangan pasti ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Ya, jadi jangan selalu kelebihannya ditonjolkan tapi kelemahannya nggak ada, nggak mungkin. Pasti ada. Jangan selalu kelemahannya ditonjolkan, kelebihannya nggak ada. Ya buat apa mereka ya, gitu ya. Ya, ya rekayasa yang positif tapi pasti ada kekurangan. Nah, step 6 ini lebih ke pekerjaan dilakukan dalam tim untuk mengidentifikasi desain yang muncul untuk memecahkan masalah yang terbaik. Harus ditulis pernyataan yang menggambarkan mengapa mereka memilih solusi ini. Nah, setelah kalian mengenerate ide, terus mengeksplor possibility dengan anggota tim, pro dan kontranya dicatat, berikan pendekatan yang terbaik untuk memecahkan masalah ini. Menggambarkan mengapa mereka memilih solusi ini dan berikan alasan kenapa pakai
pendekatan ini. Nah, kaitkan dengan referensi kendala yang teridentifikasi apa. Jadi pendekatannya ada pendekatan dengan referensi yang sudah ada. Pendekatannya juga pendekatan dengan alasan alasan kalian memilih solusinya ini. Kenapa? Jadi setelah semuanya ada apa possibility-nya dirunutkan, kemudian ditentukan kenapa memberikan alasan kenapa kalian mengidentifikasi. Nah, baru ke step terakhir. Nah, step terakhir biasanya baru membuat model. Jangan ujung-ujungnya kalian baru di step 3 brainstorming. Terus langsung tiba-tiba yuk kita buat model. Nah, lihat dulu idenya, dieksplor dulu possibility-nya, pendekatannya ada nggak dari kebenaran yang ada, dia dari referensi yang ada. Makan enggak ya? Rata-rata kan langsung buat model. Ya, tujuan tujuh ini Mau tidak akan pulang nggak itu? tercapai. Kenapa Naswa? Tujuan ini kalau misalnya tidak apa namanya, tujuh ini tidak akan tercapai kalau 4, 5, 6 ini tidak dilakukan. Saya jamin nih. Pasti gambarnya model ini pasti banyak celah dan kalian tidak identifikasi terlebih dahulu. Setelah itu selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan evaluasi prototipe atau desain berdasarkan kriteria dan kendala yang ada. Dan jangan lupa minta pendapat dari orang lain di luar mungkin dari tim Anda untuk meninjau solusi dan membantu mengidentifikasi perubahan yang perlu dibuat. Ini sangat jadi poin plus ya. Sebelum Anda memamerkan atau mensosialisasikan, mempresentasikan, pastikan ada pandangan dari di luar tim, dari luar engineer itu bisa mengidentifikasi apa masalahnya. Berdasarkan kriteria dan kendala harus diidentifikasi. Ya, makanya pasar itu kalian harus lihat marketnya siapa. Nah, jadi kalau ada pendapat dari market tersebut itu bisa meninjau solusi itu bisa lebih apa ya meningkatkan kinerjanya lebih bagus. Nanti di situ akan jadi catatan sih, catatan-catatan yang perlu dilihat karena ini kita juga sudah menguji apa, menerima pendapat dari luar tim gitu ya terkait untuk rancangan ini. Jadi karakteristik desain rekayasa pastinya ada lintas disiplin ya. Kalian ada dari yang fisika, kimia, astronomi tapi berbasis sains ya. Dan tidak perlu sangat kompleks sih kalau menurut saya yang sekarang ya. Ya, buat aja yang lebih yang mungkin yang sesederhana mungkin walaupun nanti lintas disiplin yang ke depan ya di tugas akhir ataupun yang nanti di industri pasti sangat kompleks. Cuman yang perlu kalian buat adalah perlu ada iteratif atau dimulai dari implementasi sederhana. Goalnya rekayasa pengantar PRD ini kalian punya mengimplementasikan secara sederhana dari sekumpulan kecil persyaratan perangkat yang ada, gitu ya, dapat diimplementasikan dan siap untuk digunakan. Itu aja dulu. Siap nggak digunakan? Kalau belum masih rancangan ya nggak masalah. Butuh perancangan lebih lanjut ya nggak masalah. Ya. Tapi kalian punya sisi iteratifnya bisa dipertanggungjawabkan untuk diimplementasikan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit ke slide berikutnya terkait rekayasa. Ini salah satu contoh saja ya implementasinya. Ini mungkin sudah jelaskan sama Pak Zul, sudah ya? Halo? Udah belum? Kelihatan nggak ini slide-nya? Halo? Ini sudah Pak bagian ini. Sudah ya. Jadi hasil rekayasa ini kalau kita lihat dari yang tahun dulu ya, sebelum Masehi sampai sekarang, perkembangan produk itu pasti selalu berlanjut ya. Orang dulu buat monumen gede, sekarang jadi apa namanya tumpuan bahwa sejarah hidup manusia harus sudah bisa membuat teknologi-teknologi
seperti ini gitu ya, yang sebelumnya tidak ada jadi diperbarui lagi. Nah, fisik, kimia maupun biologi sendiri itu selalu berkembang ya melalui eh, rancangan rancangan di bidangnya masing-masing ya. Kalau kalian lihat di sini semakin ke bawah semakin membutuhkan berbagai lintas disiplin kayak computer engineering, electrical engineering, dari civil engineering sampai nuclear engineering, biochemical engineering dan chemical engineering bisa membuat biomedical engineering ya. Jadi eh, lintas disiplin bisa membuat misalnya obat anti kanker skala nano misalnya ya. Komputernya bisa dari simulasinya, elektrikalnya bisa dari segi apa namanya, ada namanya dari segi kalau ada mengidentifikasikan penyakitnya ya, identifikasi penyakitnya. Nuclear engineering bisa pakai apa? Pakai apa sih namanya? Isotop ya. Kan biasanya kita minum terus pada skala nano sel kankernya akan apa? Ada reaksi fusi atau ya reaksi fusi pembelahan itu melepaskan energinya akan menghancurkan sel kanker tersebut misalnya. Civil engineering atau mechanical engineering itu dari proses bagaimana pembuatan obatnya misalnya, chemical engineering reaksi kimia dalam obatnya, biochemical engineeringnya bagaimana respon tubuh dalam obat itu. Jadi biomedical engineering contohnya seperti itu. Jadi sekarang lintas disiplin membentuk suatu hal yang lebih kompleks dan bisa diimplementasikan. Kalau kamu lihat di sini top 20 engineer achievement dari 20th century itu banyaknya ke arah material, teknologi, kemudian automobil, banyaknya ke listrik juga ya, electrification, elektronik ya, dan komputer, telepon dan lain-lain. Nah, kimia, fisika, semua astronomi sama matematika aktualnya ya bisa di sini sebenarnya ya sebagai lintas disiplin untuk mengeksplorasi apa saja yang biasanya dilakukan rekayasa. Jadi ini 20 top rekayasa ya. Rekayasa yang dilakukan di dunia yang sampai saat ini terus berlanjut. Sebenarnya kalau di sisi yang lain sih bisa ya. Cuman yang paling banyak itu di electrification dan automobile. Sekarang dari bahan bakar fosil, kemudian listrik, kemudian nanti jadi bahan bakar apa? Eh, hidrogen ya, itu juga bisa. Airplane juga sekarang lebih cepat, ada supersonik dan lain-lain itu juga sekarang jadi teknologi yang tiga teratas ini sekarang jadi dilakukan ya. Banyak banyak kalau saya bilang banyak proyeknya lah untuk melakukan itu. Nah, challenge-nya sebenarnya untuk ke depan itu banyaknya lebih ke bahan bakar, energi ya, develop karbon, kemudian nitrogen. Jadi yang biasanya dari alam kita manfaatkan untuk atau kita ganti yang hal-hal yang kita bisa imitasi dari alam gitu ya, sintesis ya, atau dari bentuk apa namanya dari segi pendidikan juga bisa engineer tools and scientific discovery and advanced personalized learning. Itu yang sekarang challenge-nya. Bagaimana yang awalnya berbasis paper based sekarang jadi internet based gitu ya. Nah, sekarang juga kalau mau tes kan bisa pakai online ya, internet based, nggak lagi paper based. Atau cara mengajarnya lewat online sekarang lewat Zoom, dulu hanya harus lewat papan tulis, dulu terus infocus, terus pakai slide PPT kan ya. Nah, ini challenge-challenge yang sekarang dihadapi ke depan. Jadi di dunia ini sebenarnya science, engineering, dan teknologi itu memecahkan persoalan-persoalan akibat adanya yaitu tadi kebutuhan pasar di bidang informasi, di bidang global, kognitif, workforce, transformation, kreatif ya. Itu environmental sustainability dan dari pemecahan-pemecahan ini makanya ada teknologi tersebut. Nah, apa itu desain? Desain itu sebenarnya kita merencanakan dan membuat
plan ya, decision juga keputusan dengan spesifik yang bagaimana mencurahkan yang ada di dalam pikiran kita untuk bisa diterjemahkan dalam bentuk tulisan dan dipahami oleh orang lain. Seperti itu. Jadi rancangan itu tentu perencanaan, butuh keputusan dan memberikan tujuan yang spesifik untuk bisa dimengerti orang lain. Yang populasi insinyur di Indonesia saat ini kecil, rekayasa. Yang paling banyak itu Cina sama ya kalau di sini lihatnya Cina aja. Kalau di Asia, Korea sama India juga banyak ya. Per 1 juta penduduk. Nah, rekayasa atau desain itu kita bisa lihat dari bukan mobilnya kita sebagai tujuan akhir, tapi dari mesinnya terlebih dahulu misalnya. Ya, mengurai elemen penyusun dari sebuah sistem itu yang perlu direkayasa untuk didapat disatukan dalam satu mesin mobil misalnya. Ya, produk akhirnya ya mobil, tapi dari segi bentuk yang berbeda. Tapi mesin ini yang pertama kali kita harus rekayasa ya untuk terlebih dahulu yang apa intinya yang perlu direkayasa. Jadi profil perekayasawan atau engineer itu butuh pemikiran global, terus act locally, jadi dia melihat secara lokal apa keterampilan SDM-nya dan sumber daya alam yang ada, communication skill, teamwork, oral, written itu perlu untuk mengkomunikasikannya ke kelompoknya, mengkomunikasikannya ke publik, itu juga perlu communication skill. Dan tentunya kreatif, inovasi. Nah, di sini dari pemahaman sains itu biasanya lebih inovasi. Jadi kita itu orang sains itu sangat dipuji karena inovasinya, development, ya. Nah, di sini kalau nggak engineer tidak ada orang sains, dia akan monoton saja produknya, gitu ya. Biasanya dia butuh orang sains yang lebih kreatif. Ya, kita kan dari memahami atom, elektron, apa sifat struktur atom saja, itu orang sains yang lebih paham mendalaminya, gitu ya. Kalau tinggal elektronnya bagaimana bisa keluar, bisa berinteraksi satu sama lain, dan dia termodifikasi dengan sesuatu sehingga materialnya bisa membentuk apa memiliki fungsi yang berbeda, itu orang sains yang memberikan inovasi misalnya secara saintifik dan pastinya memberikan problem solver, jadi problem solving ya. Jadi pemecahan masalah. Pernah lihat ini apa? Halo, apa ini? Ayo, Galvanometer. galvanometer. William, apa ini? Yang ada di lab bukan Ini nanti kalau kalian masuk ke elektrokimia ya. Elektrokimia itu ada sel volta dan elektrolisis. Sel volta itu adalah baterai ya, cikal bakal baterai. Awalnya kita sebut sebagai sel galvani. Alat ukurnya sekarang pengukurnya adalah galvanometer. Galvani dulu dia menemukan tidak sengaja ya, dua elektroda, dua batang seng sama batang tembaga. Saat dia mau menolong katak di perairan. Saat dia masukkan ke dalam perairan sungai, menolong katak itu dia kesetrum. Sehingga dia ada keingintahuan kenapa saya bisa kesetrum. Ternyata disitulah cikal bakal dia membuat suatu rangkaian baterai. Paham ya? Dari kejadian-kejadian yang tidak disangka gitu ya. Dan dia mencoba menggabungkan larutan seng sulfat dengan larutan Cu sulfat sehingga didapatkan suatu potensial sel standar uh, seperti itu. Jadi ada potensial. Kemudian masuk lagi ada sel kering, ya, yang sel baterai yang kita biasanya pakai, yang dimana bukan lagi bentuk larutan ya, bentuknya pasta, dan itu ada layer-layernya yang sudah dilapisi oleh Jadi grafit epsilon yang misalnya itu.
Kan kalau kita lihat katodanya apa, anodanya apa dalam Enggak, ini elektronik. epsilon R-nya di atas. Dapat Lu ambil emosi. tuh. Ya. Kemudian berkembang lagi ada baterai yang alkalin. Pernah dengar? Nah, ini diganti nih, ditambahkan basa di dalam logam tersebut. Sehingga ada, kan kalau baterai kan reaksi redoks ya semua ya, elektrokimia itu ya. Jadi di sini ada apa namanya? Ada penambahan basa di dalam reaksi sehingga dia bisa longer shelf life, delivers higher currents dan less expensive. Ya. Kemudian ada lagi baterai apa? Ada kadmium nikel. Pernah lihat? Baterai apa nih? Dipakai pencukur ya atau kalkulator yang bisa dicas ulang ya. Nah, kalau cas ulang bentuknya elektrolisis. Sel volta kan dari reaksi kimia ke listrik. Kalau listrik ke reaksi kimia itu kan elektrolisis. Nah, di sini kalau bisa dicas ulang, dia bisa melakukan sel elektrolisis misalnya. Kemudian berlanjut lagi ke baterai merkuri ya. Makin lama makin kecil baterai itu. Benar ya? Jadi semakin banyak ada penambahan basa juga di situ, cuman di sini menggunakan merkuri dan zinc. Jadi rata-rata kita itu kalau buang baterai itu kita mencemari lingkungan. Di situ ada pencemaran merkuri atau pencemaran mangan misalnya Mn, pencemaran apa bahan-bahan baku dari baterai sebenarnya. Nah, itu yang sekarang kita bingung untuk bisa apa namanya mengurangi limbahnya ya baterai. Kemudian berkembang ke baterai mobil, motor, baterai aki ini timbal. Jadi kalau kamu ke lingkungan ya pencemaran timbal di perairan itu pasti banyak di daerah-daerah pesisir. Karena orang buang aki di mana? Sampah Pak, sampah kemana? Nggak dihancurin, nggak. Buang ke laut biasanya, apalagi aki-aki dari ini ya, dari kapal misalnya. Ya. Kemudian sekarang ada fuel cell ya, yang terbaru, di mana memproduksi air dari reaksi hidrogen dengan oksigen. Ini baterai tetap menghasilkan listrik, cuman bahan bakarnya dari gas hidrogen dan oksigen. Nah, ke depan nanti jadi bahan bakar hidrogen gitu ya, seperti itu. Jadi pengembangan dan berdasarkan reaksi kimia itu berbasis sains itu ada juga pembuktiannya. Nah, ini yang kalian coba nanti kaji apakah bisa dibuktikan dengan fundamental sains yang ada. Itu ya, bahwa produk yang dihasilkan bisa terjadi atau tidak. Saat kalian mempromosikan ini fuel sel bahan bakar seperti ini, kemudian reaksi yang terjadi seperti ini, dan ada potensial sel standar ini sudah menjadi suatu pemikiran bahwa pendekatannya dan penggunaannya pendekatan sainsnya ada, penggunaannya juga ada, gitu ya. Tinggal bagaimana nanti meramu desainnya, rancangannya, bagaimana hidrogen dan oksigennya bisa masuk, kemudian berapa volume yang dipakai, gitu ya. Dan satu kali running ini berapa lama waktu hidup baterainya. Itu akan jadi pertanyaan. Tapi dasar sainsnya sudah kuat. Ada reaksi oksidasi dan reduksi di dalamnya pada suasana basah. Nah, ini contoh yang lain, misalnya piston dalam automobil engine-nya. Jadi di sini ada termodinamika belum masuk ya. Nanti termodinamika itu salah satu termodinamika kimia ya, salah satu proses di mana piston dalam suatu mesin itu bisa bekerja atau tidak, ya. Atau suatu mesin itu bisa bekerja sama atau tidak dari termodinamika. Jadi nanti kalian akan belajar termodinamika kan ya, kalau nggak salah bahan ujian 1. Jadi kalau kalian paham dengan itu sebagai dasar untuk penggerak mesin, itu bisa saja nanti menjadi apa namanya referensi untuk bisa nanti memodifikasi mesin ya, mesin suatu mobil. Seperti itu dari proses yang ada. Timbangan. Timbangan sudah ya? Sudah masuk ya? Halo? Timbangan udah masuk belum? Belum, Pak. Belum ya? Baru sampai kinetika ya?
Nah, nanti kalau sudah masuk ke keseimbangan, itu cikal bakal reaksi di dunia. Kenapa? Keseimbangan itu nanti ada keseimbangan kelarutan, ya, senyawa-senyawa yang tidak larut, kemudian asam basa, gitu ya, reaksi asam basa. Jadi terutama reaksi asam basa sama keseimbangan dalam proses. Karena proses mesin ini misalnya itu perlu keseimbangan. Kalau nggak ada keseimbangan, ya pasti makin lama mesin itu akan jadi, oh, kerja terus rusak kan. Bekerja terus pasti ada limitnya. Dia harus ada kondisi dia di mana keseimbangan itu terjadi, artinya produk dan ya reversible lah istilahnya ya. Ada reaksinya reversible. Kalau reversible, reaktan selalu diproduksi. Tapi kalau dia tidak irreversible, nah reaktan ini harus selalu diberi, misalnya bahan bakarnya harus diisi terus. Ada kan yang kita mau bahan bakarnya ada, tapi ya misalnya mobil A sama mobil B, kok kita isi sama, tapi kok lebih boros mobil A gitu ya, atau mobil B. Nah itu sebenarnya proses irreversible-nya lebih banyak atau irreversible-nya. Timbangannya lebih ada atau enggak. Kalau keseimbangannya lebih lama, ya artinya kan reaktannya bisa masih dipakai lagi untuk menghasilkan produk. Nah, logika-logika itu yang biasanya dipakai dalam pembuatan mesin untuk suplai bahan bakar di dalam mobil. Nah, ini nanti kalian presentasi di hari Kamis dan selanjutnya Kamis kita akan presentasi 15 sampai 20 orang. Selasa mungkin 8 sampai 10 lah ya. 8 ini. Kalau bisa lebih bagus. Ini saya plot untuk 5 sampai 10 menit ya. Mudah-mudahan eh, bisa tercapai karena kalian ada 80 orang nih untuk presentasi. Karena kita ingin tahu bagaimana kalian menggagas suatu ide rekayasa dan bisa melihat apa namanya possibility-nya ya untuk dilakukan. Jadi tidak angan-angan yang tidak tahu bagaimana cara dipertanggungjawabkan. Tapi nggak apa-apa, ini kita proses belajar. Baik, ada pertanyaan tidak? Tidak ada.